Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Devina Febitania NIM 104180115. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan mikrobiota usus dan metabolit yang mempengaruhi pada bayi breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat. Pembahasan kita kali ini akan dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, perkiraan hasil, hingga rancangan biaya. Air susu ibu atau yang kita kenal sebagai ASI merupakan sumber nutrisi utama untuk pertumbuhan bayi yang sehat. ASI tidak hanya mengandung nutrien normal seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, tetapi juga berbagai konstituen biologis aktif seperti antimikroba, faktor pertumbuhan, sitokin, imunoglobulin, dan sel imun spesifik. WHO dan UNICEF merekomendasikan eksklusif breastfeeding pada bayi di bawah umur 6 bulan, di mana pada masa ini sumber nutrisi satu-satunya berasal dari susu dan berdampak besar terhadap kesehatan. Namun, nyatanya kebanyakan bayi tidak mendapatkan asupan yang optimum. Pada tahun 2015 hingga 2020, hanya 44% bayi pada umur 0 hingga 6 bulan yang mendapatkan ASI. Kekurangan gizi juga diperkirakan berhubungan dengan 2,7 juta atau setara dengan 45% dari seluruh kasus kematian anak setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa ASI berperan besar dalam pertumbuhan bayi. Lalu, sebenarnya apa sih peran pemberian ASI tersebut? Eksklusif breastfeeding diketahui mempengaruhi pembentukan dari mikrobiota usus, di mana mikrobiota ini membantu pencernaan makanan, absorpsi, dan juga fungsi usus. Mikrobiom juga berperan besar dalam regulasi berat badan, baik obesitas ataupun anoreksia nervosa. Selain itu, mikrobiom juga berhubungan erat dengan patofisiologi stunting, di mana stunting diketahui berdampak besar dalam perkembangan anak hingga jangka panjang. Berdasarkan penelitian sebelumnya, bayi yang diberikan ASI terbukti memberikan proteksi terhadap morbiditas dan mortalitas diare, asma, radang usus, dan diabetes dibandingkan bayi yang diberikan susu formula. Namun, tidak selamanya ASI ini memungkinkan, misalnya ketika ibu bayi memiliki kondisi medis tertentu. Maka dari itu, susu formula yang diberikan sebagai pengganti ASI harus memiliki kandungan semirip mungkin dengan ASI atau dengan kata lain sebagai golden standard. Walaupun sudah ada beberapa penelitian tentang pengaruh pemberian nutrisi terhadap mikrobiota usus bayi, sampai saat ini masih sedikit studi yang membandingkan antara kelompok bayi breast milk fat, formula milk fat, dan juga mixed fat. Sehingga dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan komunitas mikrobiota usus serta metabolit yang mempengaruhinya pada kelompok bayi breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat. Untuk menemukan perbedaan komunitas mikrobiota dan metabolit tersebut, pertama-tama ditentukan desain studi, kemudian dilakukan pengumpulan sampel, dan dilanjutkan dengan analisis metagenomik serta metabolomik. Studi ini menggunakan sampel tinja yang diambil dari 50 bayi berumur 6 bulan yang sudah disetujui oleh orang tua atau wali yang berwenang. Protokol dalam studi juga harus dipastikan sudah disetujui oleh komite etis. Kriteria bayi yang diterima adalah bayi yang berasal dari ibu yang sehat tanpa kondisi medis tertentu seperti diabetes atau mendapatkan pengobatan khusus yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dari janin atau bayi. Selain itu, ibu bayi tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, tidak menggunakan produk dengan senyawa estrogenik selama masa kehamilan dan menyusui. Sampel-sampel yang sudah memenuhi kriteria tersebut kemudian dikategorikan menjadi 3 kelompok. Bayi yang hanya mendapatkan ASI selama 6 bulan penuh termasuk ke dalam kategori breast milk fat. Bayi yang hanya mendapatkan susu formula selama 6 bulan penuh akan masuk ke dalam kategori formula fat. Dan bayi yang mendapatkan ASI dan susu formula selama 6 bulan masuk ke dalam kategori mixed fat. Untuk memperoleh sampel tinja, setiap keluarga diberikan tabung steril yang kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sebelum ditransportasikan ke fasilitas riset. Kemudian sampel tersebut disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sebelum dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Pendinginan ini berfungsi untuk mencegah degradasi atau kerusakan dari sampel itu sendiri.
Sampel yang hendak dianalisis ditowing terlebih dahulu, kemudian diekstraksi menggunakan EZNA stool DNA kit untuk memperoleh DNA 16S rRNA. Selanjutnya dilakukan amplifikasi pada daerah hipervariabel V3 hingga V4 dengan PCR. Hasil PCR kemudian disequencing menggunakan Illumina HiSeq. Hasil sequencing kemudian dibaca menggunakan KIND dan anotasi operasional taxonomic unit dilakukan dengan similarity threshold 97%. Analisis metabolomik dilakukan dengan strategi untargeted menggunakan LC-MS, yang artinya pada penelitian ini ingin diperoleh sebanyak-banyaknya metabolit dari sampel. 50 mg sampel tinja tersebut kemudian ditambahkan dengan 1 ml acetonitril methanol water sebagai pelarutnya, kemudian divortex selama 30 detik. Selanjutnya dihomogenisasi 45 Hz selama 4 menit dan sonikasi selama 5 menit dalam ice water bath. Homogenisasi dan sonikasi diulangi sebanyak 3 kali, kemudian inkubasi pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam dan sentrifugasi 12.000 rpm pada 4 derajat Celcius selama 15 menit. Supernatan kemudian dipindahkan pada vial LC-MS dan analisis LC-MS dilakukan menggunakan ultra high performance liquid chromatography. Pada percobaan ini juga terdapat quality control sampel yang merupakan campuran dari seluruh supernatan sampel. Berikut merupakan keterangan UPHLC yang akan digunakan meliputi kolom, fase mobile, gradient eluent, flow rate, dan injection volume. Hasil analisis metagenomik yang didapatkan adalah alpha diversity dan beta diversity. Alpha diversity menyatakan kelimpahan spesies yang terdapat pada suatu sampel dapat dilihat dari Index Abundance Based Coverage Estimator dan CHO1 Index yang menyatakan richness dalam sampel. Selain itu, ada Shannon Index dan Simpson Index yang menyatakan diversitas. Diversitas tidak hanya bergantung pada richness, tetapi juga evenness, sehingga Shannon dan Simpson Index ini menjadi penting untuk diamati. Beta diversity dianalisis dengan prinsipal coordinate analysis, yang menganalisis kemiripan dari semua kelompok sampel. Dalam konteks penelitian ini adalah sampel kelompok breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat. Selanjutnya, perbandingan komunitas mikroba pada tingkat genus dan filum dapat diilustrasikan menggunakan grafik di mana sumbu X sebagai kelompok breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat, serta sumbu Y sebagai jumlah mikroba seperti yang dapat dilihat pada layar. Melalui grafik ini, kita dapat melihat kelimpahan mikroba dari kelompok dengan asupan nutrisi berbeda. Hasil analisis metabolomik dapat digambarkan dengan diagram Venn untuk melihat kelimpahan metabolit dan perbedaan metabolit antar kelompok. Kemudian metabolit-metabolit tersebut dapat dipetakan dalam prinsipal komponen analisis yang akan menggambarkan perbedaan kelimpahan metabolit antara kelompok breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat. Terakhir, korelasi antara metabolisme dan komunitas mikroba dihubungkan dengan mengkalkulasinya menggunakan R-package dan dibentuk heatmap korelasinya. Selain itu, analisis pengaruh pathway pada mikrobiota usus juga dilihat menggunakan canonical correspondence analysis untuk melihat perbedaan antara kelompok breast milk fat, formula milk fat, dan mixed fat. Berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sebelumnya, rancangan biaya penelitian ini adalah sebesar Rp56.750.000. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.